Hai teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku Topik. Jadi pada hari ini aku berkesempatan berbicara, ngobrol-ngobrol sama lokal heroesnya Payakumbuh. Masa Hamdan. Selama aku di Payakumbuh, dia yang menemani saya untuk bertraveling. Terima kasih Hamdan ya. sama-sama biasa. Lagi di jalan tadi ada satu pembicara menarik dari kami, yaitu Hamdan ngomong tentang adat istiadat Payakumbuh nih. Kalau di Aceh kan adat istiadat itu kayak misalnya ini garis keturunan ya. Garis keturunan di Aceh itu dari ayah, misalnya ayahnya Teku, mamanya bukan Cut, anaknya kenapa bisa Teku gitu. Nah kalau di Aceh itu emang kayak gitu garis keturunannya emang dari ayah. Nah yang berbeda itu di Minang ya. Di Minang itu dari mama. Kenapa juga? Kenapa dari seorang perempuan? Gimana ya? Kalau di Minang itu wanita itu lebih diagungkan gitu. Makanya diambil garis keturunannya dari ibu. Kalau di Aceh kan kerajaannya misalnya keturunan kerajaan biasanya dipanggil Tengku sama Cut ya kan. Kalau di sini biasanya dipanggil Datu sama ini Bundukan Duang. Tapi biasanya dipanggil Datu itu cuma orang-orang tertentu aja yang bisa punya gelar Datu gitu. Misalnya orang misalnya dari keturunan kerajaan. Kalau Datu itu orang yang orang yang diagungkan, orang yang ditinggikan di misalnya suku Sikumbang. Datunya ada Datu Tonang namanya. Itu diagungkan di sana kalau ada masalah orang-orang Sikumbangnya, jadi dia yang ngurus itu. Kalau ada orang yang mau nikah, orang Sikumbang, misalnya aku nih laki-laki mau nikah sama cewek Minang juga, jadi Datuk itu yang mengantarkan aku bertanya ke rumah yang cewek itu, yang minta yang tanda tangan. Kalau di sini emang harus dilibatkan gitu. Oh, Datuk itu berarti hanya orang-orang tertentu ya? Tapi aku belum sih. Tapi kan ini mama aku kan ada 3 saudara, jadi 2 laki-laki, 1 perempuan mama aku. Jadi paman aku yang nomor 2 yang bawah mama aku itu Datuk Tonang namanya. Tonang itu artinya tenang menghadapi masalah, pokoknya tenang lah dalam segala hal itu. Jadi nanti kalau Datuk itu diambil dari garis keturunan, misalnya itu paman aku kan, jadi jatuhnya ke kemenakan atau keponaannya. Jadi tapi bukan cewek, laki-laki, harus laki-laki. Tapi garis keturunan dari ibu. Dari ibu. Itulah khasnya Minangkabau. Beda ya kalau di Aceh. Garis keturunan memang harus dari ayah. Salah nih, ayah Teku, mama bukan Cut. Itu kan gini. Misalnya kan paman aku kan ada 2 laki cowok. 2 cowok kan. Nggak bisa diambil, misalnya paman aku yang nomor 2 nih nggak sanggup lagi ngurus. Jadi paman aku yang nomor 3 yang paling kecil ada juga anak laki, nggak bisa diturunkan sama dia karena bukan keturunan suku kami. Jadi kan mamanya lain lagi. Di sini kan garis keturunannya mama, jadi nggak bisa diturunkan sama anak laki-laki. Paman aku yang nomor 3 harus ke anak yang cewek anak kakak omaku, yaitu antara kami 3. Kami kan 3 saudara laki semua. Jadi gini ya, kalian tuh tahu Datuk waktu kalian udah gede gitu, bukannya waktu kalian masih kecil. Kalau di Aceh misalnya gini, itu dari kecil dikasih nama Teku, ditandai dengan nama Teku. Kalau di sini gini. Nah, kalau di Minang kan, kau kan belum tahu nih kan. Kau ketahunya kapan? Kau tahu aku dipanggil Datuk. Kalau dipanggil Datuk ya pas paman aku itu nggak sanggup lagi ngurus, nggak sanggup lagi bikin rapat gini-gini. Di sini kan adatnya masih kental. Biasanya 1 kali sebulan pasti ada rapat para Datuk itu. Jadi namanya di balai adat namanya. Itu dikumpulkan semua Datuk dari kecamatan atau lurah yang ada di tempat kami tinggal. Kalau kau suku kau apa? Minang memang. Minang asli, bukan asli sih. Ayah aku Medan, tapi kami kan diambil dari keturunan mama. Aku Minang lah. Itu udah jadi enaknya jadi aku sekarang. Di Minang ada harta warisan aku, di Medan ada harta warisan aku. Oh gitu. By the way nih teman-teman, ini dingin banget ya. Ini kita lagi di Kubu Ajawi. Kubu Ajawi ini
Di lereng Gunung Sagu namanya. Lereng Gunung Sagu. Jadi kita kesana lagi tuh udah puncak Gunung Sagu. Teman-teman ini Di belakang kami ini apa? Pemandang kota Payakumbuh dari atas. Di kota Payakumbuh. Cuman ini nggak nampak di kamera. Jadi dan ini dan yang aku penasaran dari Minang ini, kan setiap daerah tuh ada bendera kebangsaan kan? Bukan setiap daerah, tapi bukan setiap daerah di Minang ya, tapi enggak, misalnya di Indonesia lah. Umumnya ada bendera kebangsaan kayak Aceh merah putih hitam. Nah kalau di Minang yang aku lihat hitam, merah sama kuning. Itu kayak bendera Jerman. Aku pas sampai sini kita di Jerman. Wah, ngeri sekali. Itu kenapa merah, hitam, kuning dan asal usulnya sih aku nggak tahu ya, tapi gimana ya? Itu udah bendera kebanggaan kami lah. Aku pun artinya kurang ngerti juga. Soalnya emang lah aku orang Minang, tapi aku belum mendalami kali arti dari bendera itu. Arti bendera itu ya apa? Kebangsaan lah. Kayak bendera Indonesia kan harga mati kan. Kalau kami, bendera kami Minang, bukan kami keluar dari Indonesia, tapi kan setiap daerah kan ada apa? Ada benderanya kan. Misal ada acara-acara misalnya acara Batagak Pengulu. Batagak Pengulu itu pengangkatan datuk yang baru. Itu biasanya dihadiri oleh semua datuk yang misalnya datuk yang ada di kecamatan itu. Nah, itu pesta adat itu pesta adat namanya. Itu disembelih kerbau, tanda orang mau diangkat jadi datuk. Itu ada dua tipe juga. Yang pertama pas datuk itu yang belum meninggal tapi udah diwariskan, udah dilepaskan jabatan dia ke kemenakannya atau keponakannya. Yang kedua, pas dia udah meninggal itu biasanya diangkat itu di pusara datuk itu lah. Misalnya datuk itu meninggal secara mendadak kan, nggak mungkin lah kita tahu orang meninggal secara mendadak. Nah, itulah kita angkat di apa namanya, di kuburan datuk itu. Pas itu belum pesta. Pas pengangkatan itu apa namanya, pakai baju khas pengulunya, pakai sorban hitam. Terus itu baju khas datuk tuh. Terus dipakein sama ketua ikatan datuk yang ada di kelurahan gitulah. Jadi misalnya nih aku nikah sama orang Minang nih, datuk tuh datang nih. Kalau misalnya bukan datuk, cuma satu datuk aja. Datuk yang satu suku sama si cewek ini. Walaupun si cewek itu bukan dari garis keturunan raja. Itu tetap datang juga. Gimana ya? Kalau udah kalau datuk itu bukan garis keturunan, gimana ya? Misalnya kan ya datuk ini apa dulu? Kalau misalnya Teku aku tahu ya. Kalau Teku kan kita sama-sama datuk tahu. Datuk ini pemimpin orang yang dia. Teku bukan raja juga sih. Kalau Teku kan kalau bangsawan, gelar bangsawan untuk. Kalau di kami datuk itu per suku. Misalnya aku kan suku Sikumbang. Kepala suku. Misal gitulah. Kalau suku Sikumbang itu ada lagi anak-anaknya. Pitopang sama Pitopang suku besarnya, Salo anaknya, apa lagi itu lagi ya, lupa. Jadi Pitopang itu ada juga apa ya, ada juga ada juga datuknya. Salo itu ada juga datuknya, tapi datuk yang Salo ini pimpinannya datuk yang Pitopang nih. Datuk Pitopang nih pimpinan dia ketua perkumpulan datuk yang ada di kelurahan itu. Cakup menyangkut lah kayak apa namanya, kayak pemerintah lah. Berarti ada ikatannya kayak antara perkumpulan datuk tuh ada bukan IDAMI ya, Ikatan Datuk Minang. bukan gitu, tapi cuma gini ya, orang itu di ibu kota kecamatan dibuat satu balai adat. Di depan itu ditaruh tempurung gimana ya, tanduk kerbau. Itu menandai itu balai adat. Pas dibukanya berarti beda sama kantor wali negari ya? Beda, wali negari kan pemerintahan umum. Kalau ini suku beda. Jauh bedanya. Bendera itu cuma dipakai pas acara-acara ada kawinan. Tapi enggak, udah tadi yang kita ke Pariangan itu rumah apa, banyak kan rumah-rumah yang Minang itu ada bendera itu. Itu kan rumah Minang, rumah adat. Rumah adat emang harus ada itu? Bukan harus, tergantung orang yang punya rumah.
Kalau dibiarkan nggak Kayak apa-apa. kemarin kita tuh nggak jadi ke Bagaroyong. Nah itu banyak kali berenang-benang. Berenang-benang. Kalau Bundo Kandung itu, gimana ya? Kalau di Aceh kan cut. Kalau di kami itu Bundo Kandung namanya. Bunda Kandung. Kok misalnya nih, tahu jadi datuk nih, ketika kau udah diturunkan, Tahu di tahu sih udah tahu, tapi kan kepada siapa yang diturunkan kan belum tahu. oh kau misalnya Masih punya adik, kemungkinan. kau misalnya punya adik dua nih, kau semua Hmm. semua berhak jadi datuk kan? Bukan berhak siapa yang dinilai dari semua masyarakat yang satu suku sama kami, terus dinilai dari datuk yang bersangkutan tersebut. Misalnya kelakuan aku baik nih, ini baik, berarti mana tahu diturunkan sama aku, dicocok sama aku, yang diturunkan sama aku, jadi gelar tuh aku yang nyandang jadinya. Beban dari suku aku itu aku yang nanggung. Terus tanggung jawab datuk ini apa? Pertama nganterin, misalnya aku mau nikah, jadi dia yang pergi ke rumah si cewek. Jadi nanti di situ ada lagi adanya, apa namanya, Mbak Alu namanya. Apa bahasa Indonesia Mbak Alu ya? Bicara tapi pakai pantun khas Minang. Oh iya. Adu pantun lah. Kau lihat lah nanti di YouTube kalau nggak percaya, kalau kau mau lihat lah. Ya, karena aku mau nikah sama orangku. Beda. Melayu loh. Berarti Terus kalian- kalau misalnya aku ada masalah nih, misalnya aku berantem, jadi dia yang Oh berarti nggak sembarangan datuk ya? bukan nggak sembarangan, nggak boleh orang-orang apa aja. Memang harus berkelakuan baik, sopan, rajin menabung ya gitu ya. Dulu kalau datuk itu emang diagungkan kali ini. Itu berarti dinilai oleh datuk itu sendiri Sama datuk-datuk yang lain, sama datuk yang lain sama masyarakat. sama masyarakat yang Nanti satu suku. berarti pas penurunan gelar tuh nanti dihadiri oleh masyarakat dan di musyawarahkan lagi gitu. Musyawarahkannya di tuh sini cocok. Dewan musyawarahkan itu cuma ini ya, Datuk-datuk adat. perwakilan masyarakat sama para datuk yang nanti dirapatkan, dimusyawarahkan di balai adat gitu. Pernah kejadian ini nggak lah cekcok gitu antara si ini nggak cocok si ini dari datuk cocok si A, dari masyarakat cocok si B. Nggak ada. Kalau gitu malah ngelak jadi datuk. Benar. Tanggung jawabnya besar kali. Berarti belum pernah ada orang ambisius pengen jadi datuk. Nggak ada orang ambisius jadi datuk. Setahu aku sih. Berat kali lah. Bertanggung jawab keluarga. Harus pandai Mbak Alu yang tadi aku bilang. Ngomong harus di. Oh jadi kalau misalnya nikah yang adu pantun itu datuk-datuknya. Ada datuk si sukunya si cewek ini. Nanti Mbak Alu sama si datuk aku. Berarti teman-teman gelar datuk ini sangat Sakral. sakral dan tanggung jawabnya pun gede ya. Jadi bukan cuman beban di pribadi ya, tapi beban untuk keluarga masyarakat ya. Jadi kalau Bukan misalnya, keluarga aja, masyarakat luas. kalau satu suku lah ya, Satu suku. Berarti kalau dia datuk itu melakukan kesalahan, berarti dia pandangan orang lain ke suku itu jelek lah. Datuknya gini gitu. Gitu nanti gimana ya? Ada nggak pernah kayak gitu? Ada. Emang kan kesalahan apa? Sampai gitu. Kesalahan fatal sih enggak, tapi gimana ya? Keponakannya enggak dibina gitu. Misalnya keponakannya hamilnya orang, hamil duluan, narkoba gitu. Keponakannya ditanggung jawab dia juga. Haruslah. Kan satu suku sama dia. Tapi kenapa keponakan? Kenapa nggak anak? Kenapa Kalau keponakan? anak kan nggak satu suku emang. Kalau anak kan emang udah tanggung jawab dia. Kan di sini kan ada nama istilahnya Oh iya. kemanakan Kalau anak kan, anak di pangku, kemanakan dibimbing. Harus sejalan kontras keduanya. Kalau setiap suku ini ada juga warna kebangsaannya. Kalau beda-beda. Kalau suku kami itu pitopang itu hijau warnanya. Tapi nggak ada gua lihat. Kan belum ada pesta. Dikibarkannya pas ada pesta aja. Bendera hijau tuh berarti artinya apa? Arti nggak tahu juga gue arti. Tapi dikibarkan aja gitu. Nanti kan bendera hijau pesta. Berarti suku ini lagi ada pesta. Gitulah. Kalau bendera merah orang meninggal. Enggak, kalau sini putih. Oh, orang meninggal putih. Sekarang kita beralih ke wisata lah. Kalau ngomong masalah datuk-datuk ini sangat fatal ya kalau salah ngomong ya. Nanti aku bisa diserang nanti. Kalau emang kau betul jadi jawab jadi datuk kalau gara-gara video ini. Anjay. Jadi wisata Payakumbuh yang belum pernah kau pergi apa? Yang belum pernah. Masih banyak tempat wisata. Ada namanya di Mahat sana, di Mahat itu tak Bukit Barisan nggak salah. Aku ada bukit yang tembus.
tembus. Misalnya mungkin lah tembus itu tengah ini. Jangan kayak gitulah. Tangan kau jangan kayak gitulah. Di Payakumbuh ini ada nggak misalnya kayak makanan khasnya gitu? Ya sanjay lah. Sanjay kan Minang. Sanjay bukan Minang ya? Minang juga, tapi gimana Payakumbuhnya apa karena rasanya? Nggak tahu juga aku. Aku nanti mau nikah sama orang Aceh. Kenapa orang Aceh? Mana ya aku? Karena mantan kau banyak orang Aceh. Apa namanya? Inspirasi aku mau kuliah di Aceh tuh mau nyari cewek Aceh, mau nikah sama orang Aceh. Sebenarnya gitu ya. Dulu kan ada tuh orang samping rumahku yang kuliah di Banda Aceh. Jadi dia liatin video si tahu berge kan. Nggak, kalau nggak tahu berarti orang bukan orang Aceh nih. Iya, berge. Oi, cewek-cewek video klipnya cantik kali. Anjay. Berarti kok kalau nikah nanti datuk kok datang dari Minang ke Aceh? Itu kan beda itu Tergantung kan? kalau aku tinggal di kampung. Beda kan? Kalau misalnya pernikahan beda suku kan pasti adat yang pesta itu beda. Ya beda. Nggak ada yang mbak dua tuh nggak ada. Sebenarnya nanti Kau pernah lihat nggak di sini pernah kejadian apa orang-orang kampung kau nih nikah sama orang luar kampung kau, terus suku-suku. Terus kan pernikahan itu beda. Itu gimana? Ya nggak apa. Datuk tuh nggak fungsi dong. Fungsinya cuma ngantar bertanya. Berarti nggak ada pantun ya? Nggak ada pantun gitu. Kau mau nggak nikahkan anak kau sama kemenakan aku gitu? Gitu. Pestanya beda kali sama Aceh aja pestanya. Misalnya pesta besok, tendanya baru didiriin sini sekarang. Kalau pernikahan di pesta-pesta di sini itu berapa hari? Tergantung rumah. Ada tuh kalau di Medan atau apa kan? 3 hari 3 malam. Tergantung orang punya rumah. Tergantung budget juga lah. Ya, nanti nggak ditekankan. Tekankan. Biasanya 1 hari cuma. Karena kasihan cowok juga. Kalau di Aceh mana ada sehari, pagi sampai siang. Enggak, mana ada sampai 1 hari. Enggak. Jam 8 mulai, jam 4 usai. Di sini jam 10 mulai, jam 12 malam baru usai. Aceh itu hemat. Bukan hemat, pelit. Menurutku nih di Payakumbuh ini sama ke Payakumbuh yang harus banget aku kunjungi apa? Wisata. Bukan Payakumbuh, ya itu yang kemarin kita pergi ke Jam Gadang. Itu kan udah ikon Sumatera Barat, bukan ikon Bukit Tinggi juga. Sumatera Barat jatuhnya. Aku belum pernah ke Rumah Gadang. Ke Rumah Gadang aku pengen, sebenarnya aku ke Sumatera Barat ini kan pengen merasakan yang khas-khas dari Sumatera Barat kayak Jam Gadang udah pernah kemarin ya. Terus apa tadi nasi kapau. Rumah Gadang aku belum itu. Lembah Harau kan Udah ya. udah, Lembah Harau udah. Itulah Rumah Gadang. Rumah Gadang di sini ada nggak ada? Di atas rumah kita ada tuh, tapi nggak tempat wisata, rumah orang. Segitu aja pembicaraan kami. Doain aku dapat istri orang Aceh ya. Umur kau berapa? 21. Kau kelahiran? 19. Tampang aja tuh bos. Bulan? Bangsat. Bulan? Bulan 11. Tanggal? 18. Oh, masih tua aku di hari. Oke teman-teman, itu adalah pembicaraan kami tadi, perbedaan antara adat istiadat Aceh dan suku Aceh sama suku Salo. Ya walaupun berbeda-beda, kita tetap satu. Slogannya apa? Ya, tajak main. Bukan anjing. Yang di Pancasila berbeda tetap satu. Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Iya, tajak main. Dah. Ada 10 menit.